Shalom, selamat berjumpa kembali. Kita masuk ke video ketiga, dilema Quran. Dilema Al-Quran, pro kontra Alkitab di mata Al-Quran. Al-Quran membenarkan Alkitab, juga Al-Quran menyalahkan Alkitab. Ada 5 bagian yang bisa kita pelajari. Yang pertama, A. Al-Quran membenarkan Alkitab. B. Al-Quran mengatakan Alkitab sudah diubah. C. Dilema Al-Quran, pro kontra. D. Alkitab berdiri teguh. Dan E. Contoh kesalahan-kesalahan fatal di lapangan. Kita masuk ke bagian A. Al-Quran membenarkan Alkitab. Contoh, Surah Al-Baqarah 41. Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan, Al-Quran, yang membenarkan apa yang ada padamu, Taurat, dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya, dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah. Dan hanya kepada akulah kamu harus bertakwa. Kemudian kita masuk ke bagian yang B. Al-Quran mengatakan Alkitab sudah diubah. Contoh, Al-Baqarah 75. Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu? Padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui. Kemudian lanjut ke bagian C, dilema Al-Quran pro kontra. Ada beberapa poin penting antara lain. Nomor 1, Muhammad lahir di Mekah tahun 570, meninggal di Madinah 8 Juni 632 Masehi. Jarak kelahiran Yesus dengan masa kenabian Muhammad kurang lebih 600 tahun. Butuh 600 tahun bagi Tuhan Quran untuk mengatakan Alkitab adalah kebenaran, Alkitab sudah diubah-ubah. Waktu yang terlalu lama dan bertentangan. Nomor 4, pilihan bahwa Alkitab adalah kebenaran firman Tuhan atau Alkitab sudah diubah-ubah tetap menjadi dilema bagi Al-Quran. Contoh, nubuatan Muhammad di Alkitab yang tidak pernah terbukti. Isa adalah Yesus tetapi tidak pernah terbukti. Berikutnya nomor 5, Al-Quran gagal menyebutkan A. Siapakah yang memasukkan Alkitab? B. Bagian mana dalam Alkitab yang dipalsukan? C. Kapan dan di mana pemalsuan itu terjadi? Contoh, dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Maidah 46. Yang dimaksud Injil dalam bahasa Arab adalah kitab Matius, kitab Markus, kitab Lukas, dan kitab Yohanes. Kalau memang dipalsukan, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mampu menjaga kitab Injil yang Dia turunkan kepada Isa alaihi salam, yang dianggap adalah Yesus Kristus. Berikutnya kita masuk ke poin D, Alkitab berdiri teguh. Demikian firman Tuhan. Yang pertama, untuk selama-lamanya, ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga. Mazmur 119 ayat 89. Yang kedua,
Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Matius 24 ayat 35. Yang ketiga, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8. Yang keempat, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. 1 Petrus 1 ayat 23. Yang kelima, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Wahyu 22 ayat 18 sampai 19. Berikutnya bagian E, contoh kesalahan-kesalahan fatal di lapangan. Kita ambil dua aja. Yang pertama, Taurat dan Injil telah dihapus Al-Quran. Rumaiso.com. Seorang muslim wajib mengimani bahwa Taurat dan Injil telah dihapus dengan Al-Quranul Karim. Sumber, kita masuk, klik. Taurat dan Injil telah dihapus Al-Quran. Rumaiso.com. Al-Quran telah menghapus kitab-kitab sebelumnya termasuk Taurat dan Injil. Inilah yang masih dipahami oleh setiap muslim dan menjadi akidah pokok mereka, sebab tidak boleh isi kitab antara Yahudi dan Nasrani dengan kitab muslim itu sama. Kita cek di 25 ayat mengenai Isa Al-Masih dalam Quran. Yang pertama, Al-Baqarah 87. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul, dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuat dia dengan Rohul Kudus. Jibril. Berikutnya An-Nisa 163. Sesungguhnya kami mewahyukan kepada Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya, dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab Sabur kepada Daud. Berikutnya Al-Maidah 46. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang bertakwa. Selanjutnya Al-Maidah 110. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Rohul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia pada waktu masih dalam buayan dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga hikmat Taurat dan Injil. Kemudian surat As-Saff 6. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku yang namanya Ahmad. Kesimpulan, kita lihat arti kata Injil asal mulanya. Injil itu bahasa Arab
Injil bahasa Yunani Evangelion yang berarti kabar baik, dalam bahasa Inggris Gospel, mengacu kepada Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Kesimpulan yang kedua atau B, kalau Injil diturunkan dan malah dihapus dari Quran, pertanyaannya, kenapa diturunkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sanggup menjaga firman-Nya. Yang C, katanya Alkitab sudah dirubah-rubah, termasuk kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Pertanyaannya, Injil Islaminya di mana? Yang kedua adalah, Alkitab katanya menubuatkan Nabi Muhammad. Contoh web, Ahmadiyah ID menjelaskan nubuat tentang Nabi Muhammad dalam Bible. Mari kita lihat dalam Quran 7 ayat 158, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi Ummi yang kami dapati tercantum di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Jadi kenabian Muhammad tercantum dalam Taurat dan Injil. Lanjut bagian B, dalam bentuk video kita lihat contohnya. Menurut Umi Irina Handono, Nabi Muhammad disebut dalam Alkitab. Berikutnya, bukti nama Nabi Muhammad di dalam Bible. Nubuat Nabi Muhammad dalam Injil. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih dan persahabatan, tetap semangat dan selalu mengasihi manusia apapun keyakinannya. Sang Elohim Yeshua Mashiach memberkati. Amin.